Balik lagi bersama saya, Marvelpo, di interview ala Marvelpo. Asik. Ya, kali ini saya sudah sedang bersama Joe. Salam kenal semuanya, Jo. Buat yang belum kenal, nama gue Jo. Buat yang udah kenal, nama gue juga tetap Jo. Gue pelajar Indonesia di Jerman, sambil kerja juga di sini. Nah, tadi sebelum video ini di-tag, karena tadi ada gangguan teknis gitu, jadi Joe sudah berkata gitu, namanya Joe adalah Joshua Joshua Anugrah Ambagau. Anu. Sedikit cerita, nama tengah gue tuh Anugrah. Pas gue lahir, orang tua gue mikir gue Anugrah. Mungkin karena gue anak pertama ya. Cuman gak tahu sih sekarang mereka masih mikir gue Anugrah atau enggak. Feeling gue kayaknya Terus nama Ambagau tuh sedikit cerita, banyak orang ngira itu tuh marga. Itu nama Toraja, tapi bukan marga. Kayak misalkan bokap gue punya nama Toraja sendiri, adik gue juga punya nama Toraja sendiri di akhir, tapi bukan Ambagau. Jadi beda-beda aja. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita sedang ada apa nih kita sekarang ini? Kita lagi latihan militer atau apa nih? Latihan militer. Nama acara LDK sih. Kita ngumpul-ngumpul aja di sini bareng anak-anak Indonesia satu Jerman yang tergabung dalam PPI Jerman, juga tergabung dalam PPI cabang. Ada sekitar berapa? 40-50 anak di sini ngumpul ya. Ya. Acara sekitar 3 hari 2 malam dari Jumat sore sampai Minggu siang. Kita ngumpul di sini. Oke. Itu tapi Joe bukan panitia ya? Bukan. Kayaknya bukan sih. Peserta aja di sini. Peserta. Tim hore. Ya, tapi siap nih militer ini. Aduh, si paling militer. Siap-siap aja sih. Siap. Aja. Tapi Joe sebagai apa namanya? Kuliah apa sih? Politik ya? Gue di sini ya, kuliah Zweifel Bachelor namanya, ilmu politik sama ilmu ekonomi. Jadi setengah-setengah gitu, 50-50. Apa namanya? Politik Wissenschaft und Wirtschaftswissenschaften. Ilmu politik dan ekonomi. Zweifel Bachelor, setengah-setengah. Oke. Jadi bukan Hauptfach, tapi Zweifel Bachelor, setengah-setengah. Oke. Sebagai mahasiswa politik atau apalah itu namanya, sama wakil ketua Dinas Perhubungan Waduh, Internasional. Dinas Perhubungan. Ini ya, apa? Hubungan internasional. Betul, kebetulan aktif juga di PPI Ya. Jerman jadi wakil hubungan internasional, wakil departemen Ya. hubungan internasional. Nah, itu kira-kira menilai acara latihan dasar kepemimpinan itu gimana nih? Sebetulnya gue pengen cerita banyak, cuman gue nggak bisa bilang karena baru banget datang, baru sejam di sini, jadi gue nggak bisa cerita banyak acaranya gimana. Tapi gue harap dan gue yakin acaranya pasti seru sih. Enggak, impresinya gitu. Siap gak itu nanti dicukur botak dan sebagainya? Aduh, si paling militer tuh. Kalau cukur botak sih enggak sih, gue gak siap sih. Iya. Cuman kalau ngikutin acaranya sampai akhir gue siap banget, karena gue tahu anak-anaknya asik sih. Gitu ya. Tapi nggak ada firasat-firasat gitu. Kayak kalau saya kan ada firasat gitu. Apa tuh firasat apa tuh? Ya, firasat sama kakak-kakak senior gitu. Waduh, Ada nggak? ada sih. Ya. Sama senior nggak ada karena menurut gue kayak gue salah satu yang paling tua juga di sini. Jadi kayak Gitu ya. firasat sih nggak ada. Malah kayak gue ngeliat banyak yang anak lebih muda dari gue. Anak-anak 99, 2000, 2001 bahkan 2002 juga ada. Senioritas gitu. Nggak ada senioritas Oh kayak ya nggak ada ya. kita semua temen. Tapi nggak takut ada propaganda gitu. Propaganda apa tuh? Ya propaganda apa gitu. Siapa tahu nanti kita ditanamkan ein Volk, ein Reich, ein Führer gitu Enggak sama sih. Reza gitu. Anjir, enggak sih, gue yakin enggak sih. Ya, Reza oke anaknya. Nah itu pengurus inti teman-teman saya itu dulu ada Thanos mungkin nanti datang Thanos lagi datang. sama Ambi sebelum ikut PPI Jerman. PPI Jerman ini jadi pengurus sekarang, jadi pengurus inti sekarang. Rambutnya panjang. Habis itu lihat tuh cukurannya. Udah kayak Korea Utara gitu. Iya, gue ngerti. Mereka pada cukur rambut semua ya, jadi banyak-banyak Iya. ya. Makanya aku curiga gitu, jangan-jangan kita dibotakin di sini gitu. Atau dibikin kayak Kim Jong ya Reza gitu. Gue yakin enggak. Meskipun namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan, tapi gue ngeliat ini sebagai acara buat nongkrong bareng guys sih. Bareng anak-anak Indonesia satu Jerman. Dan menurut gue itu pasti seru. Gitu ya. Dan karena apa ya? Joe kan juga sebagai jurnalis DW. Jurnalis nggak sih? Jatuhnya enggak sih. Gue cuma working student kebetulan. Kerja di sebuah media Jerman, Deutsche Welle, mungkin kalau kalian tahu, salah satu media Jerman yang terkenal juga. Mulai kerja di sini sejak 2021 tahun lalu, awal tahun lalu Januari. Sebelumnya gue sempat magang di sana, summer 2020. Terus ya udah. Terus sekarang kerja gitu. Jadi Sekarang part kerja. time gitu atau sambil kuliah gitu atau full time tapi kuliah ditiadakan gitu. Enggak juga. Sayangnya enggak, gue berharap gue udah kerja full time sih. Tapi enggak, gue masih kerja part time di sana 20 jam seminggu. Terus sisanya 20 jam lainnya dari seminggu masih kuliah juga. Ya. Jadi ngebagi fokus sih antara kuliah sama kerja sekarang, setengah-setengah. Oke. Tapi biasa kalau Joe kan udah sering interview orang ya. Biasa Lumayan. kalau pertama-tama tuh harus nyapa gitu nggak sih? Apa kabar gitu? Nyapa tergantung sih.
tergantung kebutuhan konten aja, butuhnya apa atau enggak. Cuman kebetulan gue sama Marvel udah kenal, jadi kayak Langsung terus selesai gitu. langsung Karena tadi langsung kita ngobrol, nggak udah apa-apa. mulai gitu, tapi karena ada kesalahan teknis biasa lah ya. Ya benar. Iya. Cuman bentar doang, tadi nggak sampai 5 menit ngobrol kayak. Oh, ini juga baru 5 menitan kok. Bener, Gitu. baru 5 menit. Ya, jadi buat formalitas karena saya menginterview jurnalis DW gitu. Jurnalis, si paling Ya apa jurnalis. gitulah, apa host atau apa ya istilahnya. Working student aja. Oh ya, di working sebuah media student. Ya Jerman. pokoknya orang media lah, anak Orang media media. lah, anak media. Si paling media. Iya, jadi harus formalitas dong. Jo, apa kabar? Baik, baik. Gimana Marvel kabarnya? Ya Wah baik sih. gila, fake Iya. banget. Akhirnya bisa ketemu Jo Lanjut. kan. Bisa senang juga ketemu Marvel. Oh iya, sedikit cerita. Gue nih sama Marvel udah kenal lama. Kami ada proyek bareng juga di PPI Jerman, tapi baru ketemu sekarang. Langsung ya, Vel? Iya. Baru sekarang ini. Jadi saya udah familiar sama suaranya. Aduh. Jadi saya yang ngedit suaranya gitu. Benar, Jadi thank you banget Marvel. familiar dengan suaranya dan ini baru pertama kali ketemu loh. Benar, baru Iya. banget sekali ketemu. Biasanya kalau kita ketemu lewat Zoom call doang ya, Iya. atau online video call. Iya ya. gitulah. Baru sekarang ketemu langsung. Atau juga jarang sih saya datang ke rapat gitu. Iya. Sok sibuk. Iya. Jadi seperti itulah. Jadi udah familiar dengan suaranya yang rendah, Gimana tuh? Gimana? ngebass agak jazzy gitu. Gimana Anda mendeskripsikan suara Anda gitu? Biasa aja sih. Mulai berubah sejak puber aja, tapi biasa aja. Nah, Banyak kok yang suara kayak gue. gitu ya. Jadi gitu ya. Tapi tadi belum dijawab gitu, cuman jawab baik doang gitu ya. Apa-apa? Jadi- Kalau misalnya perkenalan. Iya, enggak apa kabarnya gitu. Baik, baik. Baik, itu doang. Ya. Baik. Marvel apa kabarnya? Ya kan udah saya jawab baik. Baik juga ya. Iya biasa gitu aja sih, asal Hmm. kalau pembicaraan ya. Kalau wawancara ya kurang lebih kayak gitu. Bingung ya kalau ditanya apa kabar gitu. Biasanya abis itu nanya lagi sih kesibukannya apa abis itu akhir-akhir ini gitu. Gitu. Tapi emang hebat sih Jo. Saya tahu sih Anda sedang agak berduka gitu. Ya kan? Kenapa? Karena saya kan riset gitu kan. Baik. Postingan Instagram terakhir Anda kan lagi cari rumah ya. Si paling riset. Kan ya, pindah berkala rumah ke rumah. Berduka sih enggak. Enggak ya? Cuman lagi ya waktu itu kepikiran aja. Terus alasan gue ngebuat video itu, alasan utamanya gue sering buat video buat kerjaan, tapi kayak udah lama banget sih gue nggak buat video yang emang buat diri gue sendiri, yang caur-cauran, yang semau gue, skripnya bebas-bebasan, buat apa ya, lucu-lucuan aja. Udah lama sih. Oh gitu ya. Tapi emang kalau misalnya berarti ya, ini aku juga belajar ya di PPI Pod ya. Karena tadi kita udah singgung kan. Benar. Di PPI Pod saya editor, Joe sebagai host gitu. Betul. Ternyata kalau saya bikin-bikin kayak gini gitu kan suka-suka saya sendiri gitu kan. Iya benar. Tapi kalau di PPI Pod itu lebih ada apa ya? Kita bekerja sebagai tim gitu. Mungkin tadi Joe juga sempat bilang gitu. Nggak semuanya tuh harus scripted, harus terencana gitu. Sedangkan kalau kita apa ya, istilahnya mungkin sosial media gitu, UGC ya gitu. Apa tuh? User generated content Asik, istilahnya. user generated income. Ya kayak konten-konten. UGC content. Ya udah gitu, kita bikin aja gitu kayak ini. Ini contohnya juga itu. YouTube, walaupun di YouTube ada yang cari duit, ada yang mungkin ada Kompas, channel YouTube-nya Kompas, channel YouTube-nya macam-macam media-media, atau DW pun juga ada gitu. Tapi kan saya bikinnya ya udah gitu, asal-asalan gitu. Bukan asal-asalan sih, tapi tepatnya ya udah gitu, saya redaksinya, saya editornya, semua gitulah. Kerja semua sendiri ya. Kalau di DW gimana tuh? Kebetulan kalau misalkan buat DW tergantung sih. Biasanya skrip tuh ada yang misalkan diminta gue buat liputan misalkan tentang ini tentang itu. Tapi kebanyakan kalau misalkan Freitag Mijo semuanya gue kerjain sendiri juga. Mulai dari ide, storyboard, produksi juga, syuting, sama editing gue kerjain semua sendiri juga. Tapi kurang lebih Freitag with Joe itu apa sih? Saya tuh aku lihat palingan cuplikan-cuplikan di Instagram gitu. Saya nggak suka propaganda Jerman soalnya. Waduh, propaganda. Itu nggak ada propaganda Jerman sama sekali. Freitag Mijo tuh kebetulan gue dikasih program di Instagram Deutsche Welle Indonesia @dwnesia di Instagram, buat konten tiap 2 minggu sekali. Selain Freitag Mijo ada juga Freitag mit Prita, ada Kak Prita di Indonesia, dan gue juga buat konten di sana tiap 2 minggu sekali. Isinya bebas sih, tapi kebanyakan tentang berbagai hal yang mengenai Jerman. Jadi bebas, idenya bisa semua aja tentang semua hal yang berbau Jerman gitu. Terakhir kayak misalkan, gue Freitag Mijo tuh ngebuat tentang Stolperstein. Kadang kita ngelihat kalau misalkan jalan-jalan di Jerman tuh ada sebuah batu berukuran 10 cm yang ada plat tembaganya. Itu tuh mereka ceritain tentang korban-korban Holocaust dulu di Jerman. Jadi alamat terakhir korban Holocaust di Jerman biasanya ditaruh Stolperstein istilahnya di depan rumah mereka. Di alamat mereka terakhir gitu. Batu Stolperstein. Stolperstein.
Jadi batu kayak gimana tuh? Bentukannya ada tulisannya gitu. Ada tulisannya, jadi kayak identitas mereka, terus tanggal lahir mereka juga, terus ada apa lagi? Ada alamat kemana mereka dikirim ke kamp pemusnahan atau kamp kerja gitu di sini, Oke. kamp konsentrasi. Itu yang terus biasa emas, Iya warnanya betul. emas gitu. Makanya bukan kayak Benar. batu kali atau Bukan apa batu gitu, kali. bukan kan? Jadi kayak batu ditanam di Iya. jalan gitu, 10 ukuran 10 cm Ya, kuadrat. ya, ya. Isinya ada plat tembaga di atas dengan identitas korban terakhir setelah informasi yang diketahui terakhir. Iya, ya, saya juga sering lihat sih itu. Cuman nggak tahu itu namanya Stolperstein. Iya. Jadi bang stopper itu kan nyandung kan. Tersandung Jadi ya istilahnya. batu sandungan gitu kalau Batu di sandungan Indonesia ini istilahnya. kan bayangan kita kan yang belum pernah dengar itu kan apa gitu batu yang kayak gimana gitu. Ternyata cuman tulisan tembaga ya, Tulisan tembaga. iya dari tembaga. Batu ada plat tembaga di atasnya. Terus kira-kira ada apa gitu yang belajar dari DW? Maksudnya kan itu kan media internasional kan. Skalanya tuh bahkan ada DW Indonesia, ada DW Nigeria atau apa saya kurang tahu Banyak. gitu. Ada lebih dari 30 bahasa. 30 bahasa. Itu gimana tuh? Apa kira-kira apa yang membedakan DW itu kerja di DW sama media-media biasa gitu? First and foremost, kayak menurut gue kalau kerja di media atau kerja di bidang lain, gue seneng sih ngerasa kayak misalkan gue ngerjain sesuatu, mungkin liputan, wawancara, atau misalkan Fretak Mijo, satu konten itu, ngebuat konten, dan misalkan dalam beberapa hari orang-orang bisa ngeliat, orang-orang bisa nikmatin, kadang ada yang terhibur juga dengan konten Fretak Mijo, semoga ya. Seneng aja ngeliat respons orang-orang dan bisa ngeliat juga hasil akhir dari sesuatu yang kita kerjain sih. Itu bikin seneng. Jadi kayak orang-orang bisa ngeliat sesuatu yang kita kerjain, liputan atau apa tadi misalkan. Terus kedua, dulu gue nggak pernah kebayang bakal kerja di bidang mana. Cuman sejak mulai di bidang media, sejak mulai magang 2020 itu gue ngerasa kayak, oh seru juga nih di bidang media. Kayak gue ngerasa cocok di sini. Dan kurang lebih gue udah kebayang mungkin nanti setelah lulus kuliah atau mungkin kedepannya kayak gimana, gue udah kebayang mau kerja di bidang mana. Satu pengalaman lagi yang mungkin orang-orang nggak tahu, gue tuh aslinya pemalu banget. Kayak gue nggak pernah Sama sih, saya juga malu pemalu. ya, nggak pernah berani dulu ngepost muka di Instagram atau dimanapun. Cuman sejak ada Fretak Mijo tahun lalu dikasih kepercayaan buat bikin Fretak Mijo, kayak mau nggak mau harus pasang muka. Dari gue yang awalnya malu-malu, sekarang masih malu-malu tapi udah lebih berani lagi, meskipun masih malu-maluin ya. Ya tapi sekarang seenggaknya udah lebih berani. Dan ya udah belajar banyak sih tentang itu. Satu lagi mungkin tips buat kalian. Kalau misalkan kalian tahu ada sesuatu yang kurang di diri kalian, mumpung kita masih muda segini, umur 20-an awal atau mungkin masih ada yang belasan tahun, 19, 20 di sini, masih ada waktu buat kita ngubah itu. Jadi kalau misalkan tahu kekurangan kita apa, kita tahu kita udah tahu punya kekurangan itu, kita masih ada waktu buat ngubah itu. Jadi nggak bakal selamanya jadi batu sandungan buat misalkan kita mencapai sesuatu di masa depan, tapi jadi sesuatu aja buat pemikiran kita. Oke, kita punya kekurangan ini, berarti kita harus lebih improve lagi istilahnya di bidang situ. Kayak tadi Marvel cerita juga mungkin pemalu, mungkin jadi salah satu alasan Marvel juga bikin ini. Gak tahu ya kenapa saya bikin ini juga. Saya sih lupa ya kenapa ya. Bener juga sih. Ya mungkin saya harus pikirin sih. Enggak sih. Kalau saya bikin itu sebenarnya kayak buat kenang-kenangan sih. Karena saya malu sih kalau apa ya, kalau cowok gitu kita selfie gitu. Padahal kita pingin tuh foto sama ini gitu. Satu frame. Tapi kayaknya kalau selfie itu terlalu mainstream gitu. Sedangkan kalau kita menginterview orang itu kan butuh persiapan yang lebih lah dibanding cuma selfie doang gitu. Dan juga anti mainstream aja gitu. Jadi nanti ini jejak digital kita ini bisa diakses oleh keturunan kita gitu. Bener. Mungkin nambahin juga dari sedikit yang Marvel bilang, kalau misalkan kalian kepikiran mau buat sesuatu, mungkin video, mungkin tulisan, artikel atau apapun, buat aja. Karena kalau kita nggak mulai buat, itu nggak bakal kejadian. Dan menurut gue nggak ada salahnya juga kita buat sesuatu yang misalkan nanti belasan tahun atau puluhan tahun dari sekarang, anak atau cucu kita, keluarga kita di Indonesia juga misalkan bisa lihat, dan itu kayak lu bilang tadi jejak digital lah istilahnya. Iya. Yang nggak cuma keluarga tapi teman-teman atau semua orang yang kenal kita bisa ngeliat, bisa nikmatin juga gitu. Ya, saya jujur ya bikin ini. Kalau ngelihat video lama, mungkin videonya sama Reza itu di situ Pas dulu ya. agak cringe banget, ngerasa cringe. Tapi ya udah, saya nggak mau lihat. Itu harus saya tuh lebih ke apa ya, menerima aja gitu. Ya udah, cara menutupinnya ya bikin lagi gitu. Bener. Jadi bener banget. saya sih nggak ngarep jadi YouTuber atau apa gitu, saya kurang tahu gitu. Saya juga nggak merasa yang gimana gitu. Tapi menurut saya tuh apa ya, ini tuh
bisa ini sih, bisa membuat ya saya sih visioner ya gitu. Mungkin terlalu visioner ya. Nggak apa-apa. Jadi anak cucu saya gitu atau anak cucunya Joe gitu. Nanti kalau mau mengakses informasi tentang bapaknya atau kakeknya atau siapanya gitu, itu tuh dengan mudah gitu loh. Benar. Kayak jadi krisis identitasnya Krisis itu identitas. tertutupi gitu. Karena saya termasuk orang yang apa ya, krisis identitas tuh nyata gitu. Karena saya nggak tahu ya mungkin karena dari apa ya, dari saya nggak mau bilang saya minoritas atau apa gitu, tapi Oke. waktu di Indonesia saya kayak apa ya, ini cerita sedikit gitu, kayak banyak yang bingung gitu, ditanya gitu, kamu kok bisa ada di Indonesia, kamu kok bisa nggak bisa kok bisa nggak ngomong Chinese, di sini pun juga ditanya gitu, kok malah nggak bisa Mandarin gitu, malah ngomongnya Indonesia gitu, sedangkan aku kelihatannya kayak lebih kayak orang Chinese gitu. Benar. Kayak gitu ditanya, kayak aku nggak tahu, akhirnya aku harus mencari tahu gitu loh, dan itu dawet gitu loh, waktunya kebuang banyak. Kalau kayak gini kan lebih gampang gitu kalau diceritain orang tua gitu. Sebenarnya orang tua saya juga gak salah gitu, susah menceritakan gitu, cuma menceritakan sedikit-sedikit nggak lengkap gitu, jadi saya harus cari tahu. Jadi kalau kayak gini saya pikir sih bagus sih gitu. Benar. Gue sendiri juga punya banyak teman kayak gitu. Istilahnya apa? Teman yang minoritas keturunan gitu. Tapi mereka sendiri tuh malu dengan apa? Sejarah mereka misalkan. Mereka nggak bangga dengan itu karena mungkin kurang dekat juga, kurang diceritakan juga. Jadi kayak mereka merasa ada distance antara diri mereka sendiri sama masa lalu mereka atau mungkin identitas mereka itu. Bukan masalah bangga atau nggak bangga sih, kalau itu kan relatif ya. Tapi kalau poinku sih lebih ke ini sih, lebih ke bingung sih ketika ditanya, bingung gitu. Aku tuh bingung gitu waktu ditanya, waktu awal di Jerman tuh ditanya bingung gitu. Akhirnya saya baca-baca di internet gitu. Oh ternyata gitu, gitu. Jadi dari kecil sih kurang lebih kayak gitu. Jadi ya bagus lah kalau besok diakses gitu ini. Jadi gitu. Jadi didengerin gitu. Mungkin apa gitu, siapanya Joe gitu, cucunya atau siapa dengerin podcast selama Joe gitu. Seru. Atau itu Flight of Meet Joe atau apa gitu. Seru kan? Kebayang. Iya. Jadi balik lagi ke poin ini, karena kita tadi kayak terlalu offset kemana-mana gitu ya. Joe kan tadi bilang nih politik kan, walaupun tadi apa namanya, filsafat politik ya. Kurang lebih gitu, tapi meskipun dua jurusan sih, setengah-setengah. Ada ilmu politik, Schwerpunktnya atau titik beratnya di international politik sama ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi manajemen, tapi lebih kayak ekonomi makro jatuhnya, Wirtschaft. Tapi kenapa bisa ngambil itu tuh? Jadi kenapa milih anak FISIP gitu sih? Bangga. FISIP, kalau ya? di Indo kan FISIP FISIP, kan, ya? anak FISIP gitu. Ya. Jadi itu tuh sebetulnya jurusan kedua gue di sini. Sebetulnya gue pernah ngambil law and economics. Jadi ilmu hukum sama ekonomi. Tapi orang Indonesia yang ngambil ilmu hukum, ngapain kan, nggak masuk akal. Sedikit cerita juga kenapa gue tertarik sama hukum. Kayaknya dari dulu udah tertarik deh, dari SMA udah tertarik. Gue pengen belajar hukum, terus gue sempet tes SBM juga di Indonesia, sempet dapat hukum di UGM di Jogja. Tapi habis itu gue lebih mutusin buat berangkat ke Jerman di sini. Dan akhirnya pas sampai Jerman, UGM ditolak loh. Yeah. UGM ditolak gitu. Sekarang di Bonn. Sekarang di Bonn. Universitas apa itu? Universitas Bonn. Universitas Bonn. Di Jadi lebih memilih Bonn daripada Jogja gitu. Yeah. Nggak menyesal kan? Menolak UGM, keluar dari UGM. Menyesal mungkin enggak, karena gue ngerasa pelajaran hidup yang gue dapetin di sini sejak gue tanggal beberapa tahun terakhir, 5 tahun di sini banyak banget. Tapi ya banyak keluarga gue yang menyesalkan keputusan itu sih. Kenapa gue nggak ngambil hukum aja di UGM? Mereka juga udah wanti-wanti. Kalau misalkan mau keluar, mending master aja. Pas S2 aja keluar gitu, jangan S1 di Indonesia dulu, nyelesain di UGM, hukum, terus baru mungkin S2 keluar gitu sih. Itu jadi emang ya kata keluarga, kata tetangga gitu ya. Yeah. Jadi dia, kita kalau di sini udah masa bodoh ya, setengahnya bisa dibilang kasarnya gitu ya. Jadi kayak kita ya udah gitu hidup sendiri gitu. Bentar. Oh itu. Bentar ya. Di pos bentar ya. Nomor 2. Masih Bentar. dibuka. Pos dulu ya. Iya, biar jalan aja udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Start. Fabian. Nomor 2.
Nomor 2. Sorry bang. Sorry. Thank you. Santai. Siapa? Oh iya, bentar ya. Iya. Kira-kira berapa lama nih? Hah? Kira-kira berapa lama? Terserah. By the way, ini kita masih on the record ya. Masih record, oke. Iya. Suara kita masih nongkrong masuk. lagi nih, bentar lagi sama mereka. Teman-teman gue yang baru datang, Andrew lain-lain. Oke. Jadi Kita set 30 menit aja nggak apa-apa? enggak santai. Bisa nyesuaiin kok. Siap. Jadi karena tadi ceritanya sampai mana kita? Ceritanya sampai hukum UGM. Ya. Habis itu lanjut ke Jerman. Keluarga wanti-wanti kayak mending bachelor aja dulu di sana, terus mungkin S2 atau master baru keluar gitu. Jadi kira-kira apa nih yang kira-kira bisa diambil gitu melalui keputusan ini kan tadi saya udah bilang kan, udah kalau di sini harus jadi diri sendiri gitu, menemukan diri gitu. Itu sih mungkin satu hal, kayak dulu gue orangnya ngerebel banget, sampai sekarang juga kayak masih ngerebel tipis-tipis tapi nggak separah dulu. Gue yakin orang tua kita yang lebih dewasa tuh mereka satu atau dua hal mereka lebih tahu dari kita lah. Mungkin ada baiknya juga, mungkin di umur-umur SMA, di umur-umur remaja, sebelum kita dewasa, sebelum jadi young adult, nggak ada salahnya juga lebih dengerin mereka sih. Karena gue yakin mereka pengalamannya lebih banyak dari kita, lebih paham berbagai hal juga daripada kita, mungkin lebih dengerin mereka. Lu dulu di UGM apaan? Apa? Ambil apa? Gue waktu SBMPTN dapet hukum di UGM. Hukum ya. Hukum. Terus sempat hukum di Jerman, Sempat di Jerman benar nggak sebelum cocok pindah jurusan. terus atau udah lulus? Belum sama sekali. Terus pindah ke politik ya? Sebelum ya, gue sempat ngambil 2 semester waktu itu kuliah hukum di Unibon juga. Sebelum akhirnya pindah ke jurusan gue yang sekarang. Lebih suka berpolitik gitu. Politik praktiknya sih Nggak. Tapi emang gitu kan, anak politik tuh nggak ada yang berpolitik praktis. Entah itu di organisasi maupun di mana-mana jarang kan. jarang, karena lebih nganalisa sih. Misalkan ngambil ngelihat keputusan Putin di dunia internasional misalkan, atau misalkan dalam perang Ukraina ini yang sekarang lagi ada perang di Ukraina, kayak ngelihat kenapa Putin memutuskan untuk mengambil keputusan A misalkan dibanding B, atau misalkan kenapa pertimbangan mereka apa aja gitu, melalui teori-teori politik gitu sih. Ini tanggal 6 Mei. 6 Mei. 3 hari lagi setelah kita LDK ini, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 9. Dengar-dengar itu kan hari apanya Ukraina gitu, hari kemenangan atau apa itu. Bisa jadi ya. Katanya mau ada yang bilang, itu mungkin di DW juga ada tuh. Banyak yang bilang mau mengumumkan sesuatu gitu. Nah, kita tunggulah gitu. Ya semoga sih Jerman aman-aman aja ya. Ya, semoga ya. Iya. Tapi kira-kira bakal aman nggak gitu? Aman atau nggak gitu? Kalau ngelihat, karena kalau nggak aman sih, aku daftar master terus biar lulus. Bisa nggak sih lulus dengan catatan perang gitu? Waduh, harusnya sih enggak ya. Enggak ya, nggak Karena mungkin kalau ya. bisa lucu juga sih. Iya. Harusnya enggak. Cuman ya, ngeliat perkembangan politik sekarang seru sih. Analisanya seru. Iya, karena saya udah nggak niat sekolah, tapi kalau bisa daftar doang terus lulus enak sih. Iya. Iya, semua enak kayak gitu. Oke gitu ya. Emang jadi lebih ke kalau politik tuh menganalisa gitu ya. Menganalisa, banyak analisanya, banyak baca teori politik, banyak analisa juga, misalkan current events in the world politics apa aja yang baru-baru misalkan terbaru, terus kita analisa tentang itu. Seru sih. Oke, jadi makanya tuh kalau Jo ini saya dengerin karena saya kan editornya di podcast PPI Pod. Banyak jokes yang mungkin apa ya, istilahnya apa sih? Terlalu sensitif juga enggak gitu, tapi kayak banyak yang takut sih sama kata-katanya gitu. Ya Kadang- lebih, ya. Gimana tuh tanggapannya? Ya jadi gitu. Joke gue, bercanda-bercanda gue tuh kebanyakan yang Insider jokes gitu. insider joke sama kebanyakan not safe for work sih. Jadi Oh, kebanyakan kalau sama Marvel gue yakin banyak yang harus di-cut ya, Vel. Ya gue sih nggak nge-cut, cuman kan gue kan lebih apa ya, lebih percaya kebebasan Meinungsfreiheit kalau di sini gitu. Right, ya. Walaupun kita tahu ya kalau di Jerman Meinungsfreiheit itu beda sama freedom of speech. Ya, harus kan? bertanggung jawab sih di sini. Redefreiheit sama Meinungsfreiheit itu kan beda gitu. Itu benar. Iya. Kita bebas punya keputusan apa aja, pemikiran apa aja, tapi kalau mengeluarkan itu ke publik itu hal yang berbeda. Ada batasan di situ. Nah, ya. Jadi ada hal beberapa yang bisa kita simpan buat diri kita sendiri, misalkan pemikiran kita itu bebas. Cuman kalau untuk disampaikan keluar ke publik itu hal yang berbeda sih. Ada garis di sana. Oke. Kalau ini soal tadi karena kita sempat bahas waktu off the record tuh, kita ngomongin self censorship dan sebagainya. Self-censorship, Itu kayak sekarang tuh jadi takut-takut gitu nggak sih?
Sekarang jadi takut gitu. Sedangkan kayak aku Benar. tadi bilang kan, wah Jo punya kalau di sini kayak di Indonesia nggak gitu. Jadi ada perantara Dewan Pers gitu, nggak bisa UU ITE langsung gitu. Benar. Kan kalau di enak kan kalau ada kartu pers dan sebagainya. Benar. Cuma Tapi malah kurang tahu gitu Jo gitu. Tapi mungkin sebelum gue bahas itu, gue balik lagi refleksi ke diri gue sendiri ya. Kebetulan kerja gue di media, dan gue kebanyakan harus nampilin beberapa hal juga. Tapi, satu hal penting yang gue pelajarin, itu kita harus naruh batas. Kayak nggak semua hal yang misalkan lucu atau menarik buat kita, itu bisa kita sampaikan ke semua orang, apalagi ke publik. Oke. Misalkan joke-joke, bercanda-bercandaan, yang rada abu-abu, itu menurut gue lucu. Cuman nggak mungkin gue lempar joke itu ke masyarakat, ke publik, karena nanti mungkin harus ngebayangin juga gimana pendapat mereka, gimana reaksi mereka, apakah itu bisa diterima oleh orang atau enggak. Ya. Jadi nggak semua pemikiran kita, nggak semua joke misalkan yang lucu buat kita bisa kita lempar ke publik. Tapi balik lagi ke sekarang, kalau self censorship, mungkin gue ngambil contoh di Indonesia aja ya. Zaman dulu Indonesia tuh censorshipnya parah banget. Terus dibuka setelah masa reformasi, lumayan terbuka lah. Kalau itu bukan self censorship, itu emang censorship dari negara censorship ya. dari Iya. ya itulah ya. Benar. Tapi gue ngebandingin Indonesia sekarang sama Indonesia 10 tahun lalu, di satu sisi gue ngerasa mungkin Indonesia emang belum siap dengan semua kebebasan informasi itu. Jatuhnya tuh banyak banget informasi-informasi yang keluar ke publik, tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Istilahnya apa, informasi yang bukan mengedukasi, tapi malah menuntun masyarakat ke arah yang nggak benar gitu misalkan istilahnya. Ya, Kurang itu lebih kayak dilematis gitu. lah ya. Dilematis. Di satu sisi kalau misalkan censorshipnya terlalu kuat, publik nggak tahu apa-apa. Publik cuma tahu propaganda doang, cuma tahu yang baik-baiknya doang tentang negara. Sedangkan hal-hal real yang mungkin penting buat masyarakat itu mereka nggak tahu. Oke. Itu mungkin pandangan gue aja. Nah, jadi kurang lebih menjawab lah ya gitu. Walaupun Semoga. nggak to the point. Ya. Karena kalau to the point kita masih takut-takut walaupun dia punya kartu pers. Tapi kartu pers nggak tahu. punya kartu pers, Dia masih WNI dan nggak tahu tuh dianggap nggak gitu di Indonesia. Nggak ya. Nggak ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak dianggap gitu. Aku warga dunia, aku cinta Indonesia. Iya. Tapi begitulah ya. Menarik lah buat apa ya. Nggak harus semua kan memang nggak harus dijawab ya gitu. Betul. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang lebih baik dibiarin nggak terjawab. Iya. Lebih suka dibiarkan menggantung gitu. Curhat, Marvel curhat. Lah, enggak. Ya udah kalau gitu kira-kira apa gitu buat menutup gitu dari obrolan kita gitu. Gimana kesan pesan gitu untuk menutup, tiba-tiba ada yang ngajakin seorang Joe gitu interview gitu. Nah, satu hal tentang itu. Gua tuh lebih biasa di posisi Marvel sekarang. Iya. Nyiapin pertanyaan, nge-interview orang, dengerin jawaban orang dari pertanyaan gue apa, ngerespons, memperpanjang pembicaraan. Tapi ini kayak baru kesempatan gue diwawancara sama orang, sama Marvel. Widih. Dan ternyata seru Merasa juga ya. terhormat sekali saya. Ternyata seru juga berada di posisi orang yang biasa gue tanyain itu. Kayak ngejawab. Di posisi mana berarti sekarang? Posisi yang ngejawab. Posisi Ngejawab. menjadi Oh, seseorang iya. yang Iya. diinterview. Biasanya gue sering interview orang, lain-lain siapin pertanyaan, tapi berada di posisi ini seru Tapi juga. bukannya malah kadang-kadang deg-degan ya? Aku dulu soalnya juga pernah ditanya-tanya gitu malah deg-degan sih jadi. Gak tahu ya, beda-beda ya orang gitu. Mungkin karena gue udah Iya. kenal Marvel juga. Ah cuman iya benar jujur, sih. kalau pengalaman gue sekarang, gue jauh lebih nyaman sekarang jawabin pertanyaan Marvel dibanding harus misalkan interview Pak Dubes waktu itu. Atau Pak Konjen misalkan waktu itu. Ya jelas lah gitu. Atau bahkan kadang Jelas lah. iya, atau kadang kejalanan berat aja. kan Benar. kan kalau saya misal tanya soal bahas tentang Bapak Presiden siapa gitu, Bapak Presiden Soeharto dan sebagainya, atau ngomongin orang gitu, ngomong orang yang kita nggak kenal banget gitu. Kalau tadi kan saya ngomong Reza dan sebagainya, orangnya kan di situ kan, dia nggak mungkin penjarain saya lah gitu, saya yakin lah dia baik lah gitu. Ya kan. Berada di posisi berada di posisi sebagai orang yang bicara. Iya. Atau mungkin misalkan di Marvel, Iya. meskipun nanya, ngasih respons, itu kadang buat nggak kelihatan bego aja itu udah sesuatu yang bagus loh. Oh iya. Quote unquote nggak kelihatan bego ya. Ya. Kadang nggak harus semua orang suka dengan jawaban kita, nggak harus semua orang misalkan setuju dengan jawaban kita. Tapi buat orang nggak mikir kita bego aja misalkan dalam interview itu, menurut gue udah sesuatu yang bagus. Tapi iya. ini baru pengalaman gue pertama di interview orang yang serius ya. Ternyata lebih seru. Gue bisa nikmatin juga berada di posisi orang yang di interview. Kadang gue harus ke jalanan bawa mic Deutsche Welle, abis itu Vox Pop, orang di jalanan langsung nanya orang yang gue nggak tahu demi apa? Nyari konten, demi menuhin konten. Misalkan gue butuh wawancara dari ini, butuh wawancara dari itu. Tapi sekarang berada di posisi kayak gini seru juga. Tapi lo ini ya
Jadi Anda tidak merasa bego kan? Semoga enggak, cuman yang mutusin enggak cuman gue. Tapi iya. yang jelas satu hal lagi, nggak berasa beban. Karena nggak iya. harus nyiapin pertanyaan, nggak harus nyiapin Oh respons. gitu ya. Gue bisa ngerespons langsung aja apa yang Marvel tanyakan, mungkin dengan ngejawab dengan pengalaman-pengalaman gue, Hmm. dengan ya Ya semoga anak cucunya Joe kalau nonton ini cari gitu. Joe Ambagao gitu. Kalau gue Siapa punya tahu keturunan. cari gitu. benar. Kalau gue Iya, punya atau keturunan ya. siapanya gitu kan Iya. kita nggak tahu kan di kemudian hari. Benar, siapa tahu gue kayak Gita Saf kan, child free marriage. Iya bisa. Benar. Benar. Bisa. Semua ada kemungkinan kok. Semua ada kemungkinan. Ya kan setidaknya kita punya teman dan sebagainya siapa gitu. Benar. Siapa gitu. Mungkin ada kalau terakhir gitu. Kalau buat ngomong buat diri sendiri Joe di 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi atau di masa depan buat terakhir gitu. Biar ada closingan bagus gitu. Susah sih kalau ngomong kayak gitu. Mungkin apa ya Susah kata-kata terakhir buat diri gue sendiri 10 tahun ke depan? Ya. Atau Eh, kapan gitulah. hmm, Nggak ada. hidup lu nggak selalu baik, gue yakin. Pasti ada naik turunnya. Cuman seenggaknya lu nyoba sesuatu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Lu menjadi sesuatu yang lebih baik buat diri lu sendiri. 1 tahun misalkan dibandingin 1 tahun ke belakang, dibandingin 2 tahun ke depan, 2 tahun ke belakang juga misalkan. Nggak harus ujuk-ujuk punya harapan yang tinggi, tapi seenggaknya jadi lebih baik buat diri lu sendiri. Oke. Jadi ini kontennya bakal selamanya ya. Selamanya Selama ya. YouTube ada. Ya, Oke, deal ya. gue bakal ngeliat juga misalkan Iya. wawancara gue sekarang. Tanpa cut tadi kita jalan-jalan ke sana juga tidak di-cut gitu. Ya gue juga bakal Ya. ngebandingin misalkan 10 tahun dari sekarang. Gue misalkan kalau ngeliat video ini lagi, ngebandingin diri gue 10 tahun yang lalu kayak gimana. Dan mungkin gue ketawa sendiri, mungkin gue hai sendiri. Cuman ya Mungkin Anda merasa cringe atau apa tapi jangan pernah PM atau apa gitu. File hapus file. Enggak. kalau gue merasa cringe, gue selalu merasa cringe buat diri gue sendiri. Cuman gue lama-lama make peace with it. Kayak jadi yaudah, emang diri gue cringe, terima aja apa adanya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Jo sudah mau meluangkan waktu. Udah berapa nih? Udah 32 menit. Oke lah Nggak kerasa ya. Oke. Jujur lah. gak kerasa 32 menit. Nggak kerasa Ngobrol ya. sama Marvel seru. Oke ya. Mantap kalau gitu. Thank you, Terima Marvel. kasih Jo. Ya, semuanya.